Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GBDI LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Saya akan membacakan 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2a. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema egois. Karena manusia akan mencintai dirinya sendiri, manusia akan mementingkan dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kalau kita mengobservasi di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ini merupakan sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada Timotius, anak rohaninya. Timotius yang masih muda dan kurang berpengalaman harus menghadapi berbagai persoalan di dalam jemaat. Oleh karena itu, Timotius sebagai gembala yang masih muda, Rasul Paulus ingin agar Timotius mengetahui bahwa keadaan yang sedang dihadapinya adalah keadaan yang sukar, masa yang sulit, keadaan yang berbahaya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan itu yang sedang mereka hadapi. Dan Rasul Paulus juga menuliskan ada 16 perbuatan egois yang akan ditemui oleh Timotius di dalam pelayanannya. Hal tersebut dicatat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2b sampai ayat yang keempat. Ada orang-orang yang akan membual, menceritakan hal-hal yang tidak benar untuk keuntungannya sendiri. Ada orang-orang yang menyombongkan diri. Ada orang-orang yang akan memfitnah orang lain, menjatuhkan orang lain, sehingga dia mendapatkan keuntungan dari hal itu. Ada orang-orang yang berontak terhadap orang tua. Karena egois, merasa diri benar, orang tua yang salah sehingga memberontak kepada orang tua. Ada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih karena merasa dirinya berjasa. Egois itu yang ada di dalam diri manusia. Ada orang-orang yang tidak mempedulikan agama karena memperhatikan kepentingannya sendiri, memperhatikan dirinya sendiri sehingga tidak peduli kepada agama, ajaran-ajaran, nilai-nilai yang baik. Ada orang-orang yang tidak tahu mengasihi karena hanya fokusnya mengasihi diri sendiri, jadi tidak mengasihi sesama. Ada orang-orang yang tidak mau berdamai, ada yang suka menjelekkan orang lain. Ada yang tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, ya, tidak setia kepada pimpinan, kepada atasan, berkhianat untuk keuntungan pribadi, kepentingannya sendiri. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, serta lebih mengikuti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih menuruti keinginannya sendiri karena egois.
Kalaupun mereka hadir di dalam ibadah, hati mereka meragukan kuasa Allah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Orang-orang yang egois, yang mementingkan dirinya sendiri, mereka akan meragukan kuasa Allah. Pengajaran pun percuma karena mereka tidak dapat mengakui kebenaran Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-7 dikatakan, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Karena mencintai dirinya sendiri, egois, mencintai harta uang, menjadi hamba uang. Disuruh berbagi, ya tidak mau. Karena dia mencintai dirinya sendiri, yang penting saya untung. Dan keadaan manusia pada zaman akhir ini itu terjadi disebabkan karena keegoisan manusia. Manusia mencintai dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri, dan mencintai uang, menjadi hamba uang. Hati manusia yang mencintai diri sendiri dan kekayaan membuat manusia melakukan segala macam perbuatan jahat. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan adalah egois adalah sikap mementingkan diri sendiri, sikap mencintai diri sendiri, dan tidak mempedulikan orang lain. Dan sikap seperti ini tentunya sikap yang salah, sikap yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di mana Tuhan mau, Tuhan menghendaki kita sebagai umat-umatnya untuk kita mengasihi Tuhan, mengasihi diri kita dan juga mengasihi sesama. Bukan hanya mengasihi diri sendiri, bukan hanya egois, tapi Tuhan mau kita juga mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 dituliskan di sana. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itu yang Tuhan kehendaki. Kita sebagai umat-umat Tuhan tidak boleh menjadi manusia yang egois. Tidak boleh kita hanya mementingkan kepentingan kita sendiri. Tidak boleh kita hanya mencintai diri kita sendiri. Tapi kita juga harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Mengasihi Allah dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Filipi 2 ayat 4 dituliskan di sana. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi kita tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri. Yang penting saya untung, yang penting saya tidak rugi, tidak peduli kepada orang lain, itu tidak boleh. Kita harus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Kita harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Itu yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Aplikasi bagi kita di akhir zaman ini, ada banyak orang di sekitar kita yang hidupnya egois, mementingkan diri mereka sendiri,
hanya mencintai dirinya sendiri. Tetapi kita sebagai umat-umat Tuhan, kita tidak boleh hidup seperti mereka. Kita tidak boleh egois. Kita harus tetap hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hidup kita harus menjadi berkat bagi sesama. Hidup kita harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan kita peduli kepada orang-orang di sekitar kita, dengan kita menolong orang-orang di sekitar kita, kita melakukan hal yang baik dan hal yang benar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus hidup berbagi dengan sesama kita. Kita tidak boleh hidup egois, hanya mementingkan diri sendiri. Sekalipun di zaman kita hidup ini ada banyak orang yang egois, tapi kita tetap harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Dan Tuhan akan senantiasa menolong kita, memampukan kita, dan memberkati hidup kita, sehingga hidup kita terus dapat menjadi berkat bagi sesama dan bagi orang lain. Jangan egois dan jangan menjadi hamba uang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian atau ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu. Engkau memberikan hidup-Mu untuk menyelamatkan kami. Karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang dibenarkan. Engkau pun mau hidup kami juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Engkau pun mau kami menjadi umat-umat yang hidup tidak egois, tapi kami juga melakukan hal yang baik, hal yang benar, berbagi, menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya Roh Kudus memenuhi kami, memimpin, menuntun, memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga melalui setiap kehidupan kami, nama-Mu boleh dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Sebab Engkaulah harapan kami, keluarga GBD El Shaddai Magelang, ya Tuhan. Kepercayaan kami sejak masa muda, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.